Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devan Cakramutra Wijaya, NPM 18081010013. Di sini saya akan presentasikan mengenai final project saya yang berjudul implementasi jaringan saraf tiruan dengan operasi N menggunakan Visual Basic 6. Nah, di sini dapat dilihat ya, ini untuk tampilan utama seperti ini. Lalu untuk navbar di sini terdapat button file ya. Ini button file ini ada pilihan yaitu run dan keluar seperti ini. Untuk codingannya dapat kita lihat seperti ini. Ada percabangan. Nah, jika keluar maka dia akan mengunload form yang ada saat ini lalu selesai. Jika cancel atau tidak jadi maka akan kembali lagi ke form beranda. Jadi tetap pada halaman tadi itu. Lalu jika diklik run, maka akan berpindah ke form JSTN yang ini. Lalu untuk yang beranda akan disembunyikan, lalu di-unload. Sehingga akan terlihat lebih bersih. Lalu untuk bagian utama untuk JSTN ini dapat kita lihat di sini benar-benar basic ya. Jadi di sini ada 3 inputan, yang mana ini inputannya itu 1 atau 0. Lalu di bagian Y ini untuk tampilan. Jadi setiap ketika user menginput, nanti hasilnya akan muncul secara otomatis di bagian Y ini. Lalu untuk initial weights ini untuk bobot. Jadi di sini user dapat masukkannya terserah. Jadi ingin berapapun silahkan bisa. Lalu di sini ada threshold atau ambang. Jadi di sini juga silahkan untuk user dapat menentukan sesuai dengan keinginannya. Lalu untuk tampilan yang di sini, maka nanti akan muncul secara otomatis sesuai dengan inputan yang telah kita isi tadi. Ya, jadi ini pada bagian hasil, ini merupakan sum of product. Ya, jadi fungsi sum ini akan menjumlahkan seluruh signal input. Dalam hal ini adalah total perkalian nilai input dengan bobotnya. Fungsi ini akan menghasilkan nilai yang terbilang cukup besar. Oleh karena itu perlunya dilakukan aktivasi. Fungsi aktivasi ini pada bagian ini ya, output ini. Pada bagian output ini fungsi aktivasinya saya memakai fungsi aktivasi biner. Jadi 1 dan 0 hasilnya nanti. Jadi fungsi aktivasi ini bertujuan agar nilai yang dihitung dan ditransformasikan antar neuron itu tidak menjadi besar atau ambang ya. Jadi seperti itu. Lalu untuk error ini didapatkan jika output dari hasil operasi N tadi itu sama dengan ini output tadi itu atau fungsi aktivasi tadi itu. Kalau sama, maka nilainya di sini 0. Jika tidak sama, maka hasilnya di sini errornya itu 1. Nah, jadi untuk bagian yang terakhir ini yaitu update wake, yaitu bisa disebut ini bias ya. Sebenarnya ini tidak perlu dihitung, tidak apa-apa. Karena kenapa?
ini tuh inputan ya. Jadi inputannya ini sama dengan inisial weight tadi itu. Jadi tidak ada yang beda. Baik, ini untuk output-nya dapat kita lihat. Ini untuk pengaturan beranda ya. Jadi di bagian ini navbar. Nah, di sini ada tombol ya. Nah, di sini itu ada pilihan yaitu ke beranda atau keluar. Jadi ini hampir sama kayak yang tadi, yang di tampilan utama tadi itu. Mirip sekali. Namun yang berbeda ini ada function-function dari CST. Ini juga sama ya tadi. Nah, lanjut aja. Saya akan membahas mengenai input operasi N. Jadi di sini X ataupun Y ya pada baris 1 itu seperti ini. Nah, jadi baris 1 ini. Jadi ini baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Seperti itu. Nah, dapat kita lihat ya, seperti ini. Nah, ini XA0 sama dengan value text1.text. Nah, ini bagian ini. Ya. Bagian ini, X0 ini. Nah, itu jika XA0 tadi itu sama dengan 0 nilainya, maka bagian tadi itu nilainya 0. Nah, jika tidak, maka nilainya 1. Nah, ini untuk text13.text ini hasil outputnya ini. Jadi bisa dibilang ini Y0-nya. Nah, dapat kita lihat ya bagian bawah ini, dia akan mengisi bagian-bagian yang sesuai dengan variabelnya yang dipanggil tadi itu. Jika ini tidak ada, maka ini dianggap 0. Ini dianggap 0, ini dianggap 0. Nah, ini untuk bagian tampilan teks 13 ini, untuk enable-nya, saya kasih false. Harapannya apa? Ketika nanti hasilnya muncul, maka bagian ini akan disable. Jadi tidak bisa di delete ataupun dihapus secara manual. Jadi harus memakai clear ini. Seperti itu. Untuk yang lalu untuk yang teks 2, teks 3 dan seterusnya ini sampai dengan ini ya, ini sampai dengan teks 12 ini sama ini. Nah, ini hasil outputnya ini kan di teks 16. Nah, ini sama seperti yang tadi saya jelaskan tadi itu. Sama persis, tidak ada yang beda. Yang beda mungkin hanya ininya, penamaan text block-nya itu. Seperti itu. Lalu ini untuk input bobot dan threshold. Jadi di sini inputannya ya. Jadi apa yang diinputkan di bagian ini akan disimpan, lalu akan ditampilkan ya, ini ditampilkan secara langsung ya, ini otomatis tampilkan secara langsung. Ada teks 45.text, berarti ini bagiannya ini daerah ini. Nah, start sini. Jadi ketika nanti ditulis, maka ini langsung terisi. Ini jika ini tulis, maka ini akan terisi. Ini juga sama ini. Nah, seperti itu. Lalu ini untuk hasil ya, sum of product yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini untuk gambarannya sudah jelas sekali ya. Seperti ini.
Jadi ada proses perkalian dan penjumlahan. Nah, seperti ini. Lalu disimpan pada ini, variabel ini. Nah, di sini tidak ada deklarasi untuk variabel. Kenapa? Nah, karena saya menggunakan modul. Di modul ini saya buat sendiri. Jadi di sini itu saya buat kumpulan seluruh variabel, saya buat di sini. Nah, ini tipenya ini data. Lalu ini variabelnya saya deklarasikan sebagai integer. Nah, sebagai integer ini double. Nah, seperti itu. Lalu ini saya hentikan tipenya. Lalu ini untuk membuat variabel global dengan nama ini IO. Dengan nama IO. Jadi di sini dapat kita lihat ya. Nah, jadi ini IO ini variabel global yang membungkus setiap variabel yang tadi itu yang dideklarasikan tadi itu seperti ini. Nah, ini seperti yang tadi yang saya jelaskan juga untuk disable text box ya, agar tidak bisa di-delete secara manual. Seperti tadi, sama. Ini untuk output atau fungsi aktivasi biner. Jika sum of product tadi itu hasilnya itu lebih besar sama dengan threshold, maka hasilnya 1. Jika kurang dari threshold, maka hasilnya 0. Ini untuk aktivasi binernya. Jadi seperti ini. Lalu ini sama kayak tadi, disimpan di variabel ini. Ya, ini juga sama tadi yang saya jelaskan. Untuk error. Nah, ini untuk error ini seperti yang saya jelaskan tadi pada saat awal-awal tadi, menjelaskan di bagian interface tadi. Jadi kalau misalnya hasil dari operasi N tadi itu jika sama dengan output ya, output atau aktivasi binar ini yang bagian ini ya. Nah, itu maka hasilnya bernilai 0. Jika tidak sama maka hasilnya 1. Nah, ini sama ini untuk error. Ya, ini error, ini sama. Nah, ini juga sama ini. Disimpan lalu nanti tampilkan gitu. Ya, ini update wake atau bias. Ini sama ya seperti yang tadi di initial wait. Jadi ini sama hasilnya. Jadi apa yang diinputkan maka outputnya juga sama ini. Jadi ini menyesuaikan. Makanya dibilang ini bias. Seperti itu. Sebenarnya ini tidak penting, ini tidak perlu dihitung juga tidak apa-apa. Nah, ini untuk perintah clear. Jadi di perintah clear ini saya buat 0 ya. Jadi ketika diklik ini komennya ini kalau diklik buttonnya itu maka semua text box-nya itu maka akan dikosongkan semua. Datanya 0 semua. Nah, setelah berhasil dikosongkan maka ada missing box. Jadi nanti akan ada tulisan data berhasil dibersihkan, kan oke. Nah, ini untuk titelnya saya kasih titel ini ya. Penamaan bebas ini. Seperti ini. Ini untuk notifikasi aja. Lalu ini teks 1 set fokus, berarti ini mengembalikan ke teks 1. Jadi fokusnya akan dikembalikan lagi ke teks 1. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari JST ini, neuron memiliki 2 proses, yaitu adanya sum of product dan fungsi aktivasi. Jadi di bagian ini itu seperti itu. Saya run aja untuk demo programnya agar lebih
diketahui lagi mengenai cara kerja dari aplikasi ini. Jadi seperti ini. Ini untuk tampilan home. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini dapat diisi ya, terserah. Misal seperti ini. Nah, maka akan muncul ya. Nah, tidak bisa diklik ini. Nah, seperti itu. Yang sebelumnya ini bisa, nah nanti tidak bisa seperti ini. Itu tadi fungsi disable-nya. Jadi operasi N ini jika seluruh inputan bernilai 1, maka hasilnya 1. Jika ada inputan yang bernilai 0, maka hasilnya 0. Untuk operasi N seperti itu. Nah, misal kita isi seperti ini ya. Lalu untuk berat dapat kita isi misal seperti inilah ya. Nah, data berhasil diproses, lalu tekan OK. Seperti ini. Nah, ini hasilnya dapat kita lihat, lalu ada output, lalu ada error, lalu ini biasnya dapat kita lihat seperti ini. Lalu untuk membersihkannya dapat mengeklik tombol clear. Maka semuanya akan berhasil dibersihkan. Nah, ini untuk notifikasinya seperti ini ya. Nah, ini program sudah berfungsi dengan baik. Ya, kita coba lagi. Misal ini case dengan isian. Nah, semuanya satu semua ya. Seperti ini. Lalu ini semisal ini 2. Lalu untuk bobot satunya ini semisal 1. Ini semisal maka hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat ya. Ya, sudah berfungsi dengan baik. Seperti ini. Nah, ini untuk keluar seperti ini. Nah, untuk membuat desain seperti ini, kita dapat mengatur di bagian ini, general ini, untuk button, untuk label, frame, dan lain-lain. Banyak di sini ya. Tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Lalu di bagian kanan, kita dapat mengatur penamaan. Lalu untuk icon ini bisa kita buat dari luar dengan aplikasi desain ya seperti Photoshop dan lain-lain. Seperti itu dengan ukuran 25 kali 25 pixel seperti ini. Dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini kita buat. Nah, di sini juga bisa. Nah, di sini untuk membuat form atau modul, kelas modul atau apa. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, ini kan ada namanya semua ini. Nah, itu juga kita hubungkan dengan codingan di dalamnya seperti itu. Nah, itu demo program dari saya ya. Kalau untuk make application ini dapat kita buat dengan cara mengeklik tombol file lalu make application.s. Nah, di sini kita dapat menamainya bebas karena di sini saya sudah membuat.
maka tidak perlu membuat lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk file project saya. Jadi form yang ada tadi saya masukkan di directory form ini. Jadi saya buat serapi mungkin seperti ini. Ini untuk image. Nah, ini desain saya ya, ini menggunakan Photoshop. Ya, seperti ini. Ini untuk modul yang tadi isinya kumpulan variabel-variabel. Saya taruh di sini. Ini untuk aplikasinya, aplikasi yang sudah jadi. Ya, saya cukupkan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.